Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Ayun dengan NPM 21222111024. Di sini saya dari kelas ekonomi 5A akan menyelesaikan tugas pre-teaching pada pertemuan 3, yaitu membuat video dengan dari media PowerPoint. Nah, untuk materi yang saya dapat kali ini yaitu struktur dasar akuntansi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar akuntansi. Baik, untuk slide yang pertama, pada pembahasan pertama kita yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, pencatatan persamaan dasar akuntansi itu menggunakan prinsip keseimbangan, di mana keseimbangan antara harta atau yang disebut dengan aset yang seimbang dengan hutang liabilitas dan modal atau yang disebut ekuitas. Nah, selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Jadi, pada persamaan dasar akuntansi itu berbeda dengan pencatatan persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi yaitu pencatatan transaksi keuangan yang menunjukkan jumlah harta perusahaan yang seimbang dengan penjumlahan antara hutang dan modal. Untuk pencatatan harta dan modal itu dapat dituliskan dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi berupa rumus, yaitu rumus yang sudah dicantumkan di atas, seperti harta sama dengan hutang plus modal. Jadi dari rumus itu merupakan rumusan secara signifikan dari persamaan dasar akuntansi. Nah, dari persamaan dasar akuntansi yang sudah saya sebutkan tadi, nah sudah dapat disimpulkan. Jadi pada persamaan dasar akuntansi itu terdapat 3 akun, yaitu akun harta, akun hutang, dan akun modal. Tapi dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi itu tidak hanya mencakup 3 akun tersebut. Persamaan dasar akuntansi ini juga digunakan untuk mengetahui pengaruh transaksi pendapatan, pengeluaran beban, ataupun price terhadap akun-akun harta, hutang, dan modal. Laporan keuangan dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi dapat digunakan oleh pemakai informasi akuntansi untuk menilai sebuah perusahaan. Nah, laporan keuangan juga ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu slide yang kedua tentang pengelompokan akun. Dalam pengelompokan akun itu dibedakan lagi berdasarkan sifatnya. Nah, di sini saya akan bahas tentang berdasarkan sifatnya. Jadi dalam pengelompokan akun berdasarkan sifatnya itu dibagi lagi menjadi 2. Ada akun real dan akun nominal. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akun real. Jadi dalam akun real itu terdapat 3 akun. Ada akun harta, akun hutang, dan akun modal. Yang pertama kita akan membahas tentang akun real, yaitu pada akun harta. Nah, dari akun harta pasti semua tahu kan, harta itu apa? Harta merupakan sumber daya ekonomi suatu perusahaan yang bermanfaat pada masa sekarang dan masa yang akan datang atau masa depan. Nah, harta menunjukkan jumlah kekayaan dalam suatu perusahaan tersebut. Harta sendiri itu terbagi lagi menjadi 4. Ada harta tetap, ada harta lancar, harta tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Yang pertama itu ada akun harta tetap. Nah, harta tetap merupakan harta berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, seperti apa contohnya? Yaitu seperti gedung, peralatan, mesin produksi, dan kendaraan bermotor. Nah, yang kedua yaitu tentang harta lancar. Harta lancar di sini merupakan harta yang memiliki nilai ekonomis atau perputarannya itu tinggi, kurang dari 1 tahun, atau
uang kas atau bank, dan aset yang sangat mudah dijadikan sebagai uang. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kas, perlengkapan, piutang, dan beban dibayar di muka. Kemudian yang ketiga itu ada harta tidak berwujud. Jadi dalam harta itu ada juga yang tidak berwujud. Harta yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai ekonomis. Seperti apa? Seperti hak paten, hak cipta, waralaba atau franchise, goodwill atau nama baik, dan hak merek. Yang terakhir itu adalah investasi jangka panjang, merupakan harta yang diinvestasikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, jadi investasi jangka panjang ini yang diinvestasikan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Investasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang, atau untuk menguasai perusahaan lain. Investasi jangka panjang biasanya berupa surat berharga dan obligasi, misalnya seperti saham, surat berharga pasar uang, dan sertifikat deposito. Untuk yang kedua, pada akun real itu terdapat akun hutang atau kewajiban, atau yang disebut juga liabilitas. Hutang merupakan kewajiban perusahaan yang kepada pihak lain timbul akibat transaksi pada masa lalu. Jadi pada perusahaan tersebut itu melakukan transaksi pada masa lalu. Nah, jadi akibat dari transaksi tersebut timbullah suatu hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan. Nah, hutang sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada hutang jangka panjang, ada hutang jangka pendek, dan hutang lain-lain. Jenis hutang yang pertama yaitu hutang jenis jangka pendek. Nah, yang dibayarkan atau hutang yang dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti apa? Meliputi wesel bayar, hutang dagang, beban yang harus dibayar, dan pendapatan yang diterima di muka. Yang kedua itu ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini kebalikan dari hutang jangka pendek. Maka dalam kurun waktu yang lebih dari 1 tahun. Contohnya itu seperti hutang bank, hutang hipotek, dan hutang obligasi. Yang ketiga itu ada hutang lain-lainnya. Hutang yang tidak termasuk utang lancar ataupun hutang jangka panjang, misalnya itu hutang kepada direksi dan pemegang saham. Yang ketiga itu ada akun modal. Nah, akun modal atau disebut sebagai ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan aktiva dari perusahaan tersebut. Contohnya gitu, Bu Gita akan membuka kantor notaris dengan modal sebesar 35 juta. Nah, contoh tersebut menunjukkan modal merupakan kekayaan pemilik usaha. Kita beranjak ke slide yang keempat, yaitu akun nominal. Nah, akun nominal merupakan akun yang tercatat pada laporan laba atau rugi. Nah, akun nominal tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu ada akun pendapatan dan akun beban. Yang pertama itu akun pendapatan. Akun pendapatan merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha atau di luar usaha. Nah, pendapatan itu dibagi menjadi 2, ada kegiatan pendapatan di luar usaha dan juga pendapatan dari usaha tersebut. Nah, yang pertama itu pendapatan usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, contoh pendapatan di luar usaha adalah pendapatan sewa dan pendapatan bunga. Yang kedua itu ada akun beban. Beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan kegiatan usaha perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.
Nah, beban itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu beban usaha atau operasional dan beban di luar usaha disebut non operasional. Beban usaha atau operasional dikeluarkan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan, sedangkan beban di luar usaha non operasional dikeluarkan perusahaan di luar kegiatan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang sudah saya jelaskan dapat dimengerti oleh para penonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.